BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia ikut menyelenggarakan peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau yang biasa disingkat dengan 16 HKTP untuk meningkatkan kesadaran dalam pencegahan terjadinya kekerasan berbasis gender. Pada tahun ini, 16 HKTP BEM FHUI 2019 digelar mulai hari Senin 25 November hingga Jumat 6 Desember dengan mengangkat tema terkait kekerasan seksual di lingkungan kampus. Berikut ini merupakan pameran mini yang digelar oleh 16 HKTP BEM FHUI 2019 yang memajang busana-busana beserta kisah para penyintas kekerasan seksual sebagai saksi bisu betapa daruratnya negara ini terhadap isu kekerasan berbasis gender. Untuk menutup rangkaian acara 16 HKTP tersebut, BEM FHUI menggelar talkshow berjudul Voice of Women, Here Are Voices yang menghadirkan 10 pembicara perempuan dengan latar belakang berbeda. Salah satunya yaitu seorang aktivis, Lini Zurlia. Mari sama-sama kita memastikan bahwa persoalan perempuan bukan hanya persoalan perempuan saja. Persoalan perempuan bukan hanya persoalan yang melekat pada tubuhnya, tapi ruang hidup yang mengelilingi perempuan. Lagi-lagi ruang hidup di mana ia tumbuh, ruang hidup di mana dia berinteraksi. Tidak ada pembebasan ketika pembebasan perempuan tidak dilakukan. Perlindungan terhadap perempuan, aku setuju itu harus ada, dan kita harus melihat lagi perempuan yang mana. Kita harus memastikan ada perlindungan terhadap semua perempuan, bukan cuma perempuan golongan A, perempuan golongan B gitu ya, tapi semua perempuan. Dan harus dilihat lagi, apalagi kalau perempuan-perempuan yang datang dari kelas sosial yang dianggap oleh masyarakat kita tidak berprivilege ya, atau perempuan-perempuan yang memang tidak privilege, perempuan buruh, perempuan disabilitas, perempuan tani, perempuan nelayan. Mereka yang ada di akar rumput ini yang biasanya mengalami kekerasan berlipat, dan perlindungan perempuan harus mampu untuk menyelesaikan persoalan yang dialami oleh perempuan-perempuan di akar rumput itu tadi. Penting pertama karena kita nggak punya payung hukum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan perkosaan, kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan, anak, dan seluruh warga negara di Indonesia. Oleh karenanya kita harus punya payung hukum tersebut. Yang kedua, ketika ada payung hukum, maka ada langkah-langkah yang bisa kita ambil secara bersama-sama, dan itu diselesaikan terstruktur karena negara sistematis dan terstruktur, dan negara punya tanggung jawab untuk itu. Isinya di 16 itu tuh banyak hari-hari, kayak ada hari anti kekerasan terhadap perempuan, hari relawan, dan segala macam. Nah, kita ngadopsi dan ikut menyelenggarakan 16 HKTP ini karena salah satu core isu sosial politik yang BEM FHUI pegang itu gender dan seksualitas, dan beririsan dengan 16 HKTP, dan kita gunakan sebagai sebuah kampanye dan advokasi sosial terkait isu tersebut juga. Harapan kita adalah orang-orang sadar bahwa kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan berbasis gender itu tuh ada loh, dan ini terjadi di berbagai sektor, bahkan terlepas dari kampus saja tuh masih banyak banget, dan mudah-mudahan terinternalisasi untuk mereka. Kalau misalnya jadi korban, speak out, kalau misalnya ngelihat korban yang lainnya bisa membantu, dan sadar kalau misalnya kekerasan itu sendiri masih terjadi. Bisa sadar bahwa kekerasan seksual atau kekerasan lainnya berbasis gender itu tuh bukan salah korban, bahwa korban itu nggak boleh distigmatisasi, korban tidak boleh didekriminalisasi, korban itu tuh nggak boleh di victim blaming dan segala macam. Jadi sebenarnya tuh ada harapan sebenarnya lewat RUU PKS kan, RUU penghapusan kekerasan seksual. Cuman gara-gara kemarin penggantian presiden dan ternyata nggak disahin, sekarang statusnya ini belum jelas, entah carry over kah atau direvisi dengan catatan dan segala macam. Cuman menurut aku RUU PKS sudah jawaban dari permasalahan hukum terkait kekerasan seksual. Semoga
rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dibahas, masuk dalam agenda prolegnas dan segera disahkan di periode DPR RI 2019-2024. Jangan sampai ditunda lagi. Itu harapan aku.